Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, hari ini kita akan membahas sesuatu tentang Natal. Jadi tema kali ini adalah Natal. Ya, semuanya tentang Yesus. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Saya bacakan bagi saudara. Begini firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Blessed people, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini orang-orang Kristen khususnya telah mempersiapkan diri sejak istilahnya berber gitu ya, bulan September, Oktober, November, Desember, dan besok kita akan merayakan Natal. Sekarang saya syuting untuk saudara di tanggal 24 Desember. Besok semua umat Tuhan yang ada di Indonesia akan beribadah dan merayakan Natal bersama dengan jemaat, dengan keluarga, dengan teman-teman dan sebagainya. Di daerah asal saya, ya, di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado, dari saya kecil itu biasanya pohon terang, ya, lagu-lagu Natal, lalu kue-kue Natal, bahkan toko-toko yang dimana kami diajak oleh orang tua untuk beli baju baru, sepatu baru, semuanya begitu berkesan buat saya. Sejak kecil sampai hari ini saya tetap teringat kenangan yang indah. Di luar negeri sana, saya menyaksikan lewat televisi misalkan, betapa indahnya ya suasana Natal itu. Toko-toko memberikan hiasan-hiasan yang luar biasa, lalu pohon-pohon cemara yang dihias, salju-salju yang dibuatkan boneka-boneka, orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah semuanya itu adalah tentang Kristus? Ataukah Natal hanyalah sekedar mengingat, ya, itu hari kelahiran Yesus, dan lebih cenderung orang merayakannya sebagai sebuah festival, sebuah perayaan, sebuah acara kumpul-kumpul, sebuah pesta untuk mengenang hari itu adalah hari Natal. Seperti itu saja. Benarkah demikian? Blessed people, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dari Injil Lukas tadi itu menceritakan bagaimana para gembala yang ada di padang ditemui oleh malaikat Tuhan, di mana ia memberikan pesan yang sangat penting. Saya tidak akan membahas tentang latar belakang gembala, cerita tentang gembala. Saya akan mau langsung to the point, karena saya ingin memberikan sebuah renungan singkat saja. Saudaraku, di sini kita melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh malaikat sebagai pesan penting bagi kita ketika kita memperingati atau merayakan hari Natal. Apa sajakah itu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama di ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi saudaraku, kelahiran Yesus adalah berita sukacita bagi seluruh bangsa. Terjemahan aslinya, teks aslinya, teks Yunani, "Aku memberitakan Injil, aku memberitakan kabar baik kepadamu, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Saudara,
Apakah saudara mengalami rasa takut menjelang Natal ini? Karena mendengar informasi bahwa virus Omikron sudah memasuki Indonesia. Apakah saudara masih takut untuk menghadapi masa depan setelah serangan pandemi COVID-19 yang kemarin telah mungkin menghancurkan usaha saudara, menghancurkan kesehatan saudara? Tetapi saudaraku, ingat bahwa kelahiran Yesus memberikan kesukaan besar, karena kelahiran Yesus adalah kabar baik buat kita semua. Kita yang tadinya dilanda ketakutan, seperti kata para malaikat, jangan takut, karena Yesus telah lahir. Saudaraku, kalau kita memperingati Natal masih takut, apakah benar terang firman Allah itu ada di dalam hidup kita? Ataukah hanya terang lampu-lampu Natal yang kita ingat, yang kita nikmati, tetapi kita tidak menikmati sukacita sorgawi? Mari kita saudara menikmati sukacita Natal, karena kelahiran Yesus sekali lagi adalah kesukaan besar, bukan untuk mengalami rasa takut, karena Kristus melenyapkan rasa takut dengan kelahirannya. Yang kedua di ayat 11, saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus adalah lahirnya juru selamat dunia, saudara. Jadi, Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, itulah yang disebutkan Kristus dalam bahasa Yunani. Yesus yang lahir, misinya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu kata Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Di sini saudara, Yesus disebut Kristus dan Tuhan. Jadi, Sang Juru Selamat yang datang itu, bayi yang lahir itu bukanlah manusia biasa, tetapi di sini kita melihat yang datang adalah Mesias, Kristus, dan dia bukan manusia biasa. Sekali lagi, karena dia, Kristus itu adalah Tuhan. Di kota Daud itu menunjukkan kelahirannya sebagai keturunan Daud, seperti yang tercatat di dalam pasal 2, Lukas 2 ayat yang keempat, saudara. Ya, jadi di sini bicara tentang penggenapan nubuatan akan datangnya juru selamat dari tunas Daud, dan itu telah digenapi dengan kelahiran Yesus. Kota Daud adalah Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Misi utamanya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Ingat saudaraku, rangkaian Natal, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan, karena kelahirannya adalah permulaan akan karya Allah yang disempurnakan pada penyaliban dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga di ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi kelahiran Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini adalah doktrin Kristen, bahwa Juru Selamat, Mesias yang datang, Anak Allah yang hidup, dia bukanlah manusia biasa, tetapi Allah sendiri yang datang ke dalam rupa manusia. Saudaraku, ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria di pasal 1 ayat yang ke-31 sampai 35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang
akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tidak masuk akal juga bagi Maria, tetapi Gabriel meyakinkan bahwa ini adalah karya Allah, kuasa Allah. Jadi Maria kemudian dikatakan, ia percaya. Saudaraku, saudara, anak-anak Tuhan, orang Kristen, jangan pernah ragu bahwa Natal adalah peristiwa lahirnya Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Allah yang menjadi manusia. Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia yang sederhana. Setelah kita mendengarkan 3 berita daripada malaikat Tuhan, maka apakah yang harus kita lakukan untuk memperingati Natal, merayakan Natal? Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, sederhana sekali untuk merayakan Natal. Yuk kita puji Dia. Memuji itu bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi karena iman kita memuji Tuhan, karena kita mengakui Yesus yang lahir adalah anak Allah yang hidup. Dia, Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi saudara. Nah, puji-pujian yang kita dengar di saat-saat Natal itu tentu sangatlah berkesan. Tetapi tanpa diri kita sendiri yang memuji karena kesadaran, karena rasa syukur bahwa saya ada hari ini, saya punya kepastian memiliki hidup yang kekal, memiliki keselamatan. Itu semua karena Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit bagi saya. Sekarang tugas saya adalah menjalankan kehidupan di dalam Kristus dalam tuntunan Roh Kudus untuk menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Perhatikan saudaraku, ada kemuliaan, ada damai sejahtera, ada tempat yang maha tinggi itu sorga, dan ada bumi, ada Allah dan ada manusia di ayat yang ke-14 itu. Jadi sorga yang dahulu jauh sekarang dekat. Allah yang rasanya tidak terjangkau sekarang bahkan tinggal di dalam hidup kita. Jadi kemuliaan Allah itulah yang kemudian menguasai hidup kita, saudaraku. Ketika kita hidup takut, khawatir hari-hari ini, ingat firman Allah bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Setiap hati yang cemas hari-hari ini, damai sejahtera itu berkuasa, karena damai sejahtera Kristus itu ada di dalam hidup saudara saya ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tadi. Saudaraku, rayakanlah Natal penuh dengan sukacita, tetapi ingat, utamakan untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa Yesus telah lahir bagi kita. Dia adalah Tuhan dan Raja yang bertahta di dalam hidup kita. Setelah itu, yuk kita merayakan dengan sukacita dan keluarga, dengan teman-teman. Boleh pesta, tetapi ingat, jangan mabuk-mabukan ya. Haleluya. Jadi saudaraku, yuk kita nikmati Natal tahun ini. Jangan pernah takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita damai sejahteranya. Apa yang ada di sorga, segala yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Maka itu menjadi bagian kita semua hari ini dan seterusnya. Selamat hari Natal bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Sampai jumpa lagi. Haleluya, blessed people.